Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan PSSI sudah mengumumkan 30 nama pemain yang nantinya akan dipersiapkan untuk menuju ke SEA Games. Mereka rata-rata berusia di bawah U23. Ya, tepatnya kan untuk SEA Games itu U22. Nah, kita tahu bersama bahwa timnas untuk SEA Games nantinya dipegang oleh Coach Indra Safri. Kita sebagai juara bertahan di cabang olahraga sepak bola mendapatkan medali emas pada 2 tahun yang lalu. Ya, ketika kita harus bisa menunggu selama 32 tahun sebelum kita mendapat medali emas itu dan mengalahkan Thailand di final dengan 5-2. Dan sekarang Thailand sebagai tuan rumah tentunya ingin membalas dendam terhadap Indonesia dan siapa tahu kita bisa bertemu kembali dengan Thailand di babak final perebutan medali emas di SEA Games. Nah, 30 pemain sudah diumumkan oleh Coach Indra juga dan PSSI nantinya dipersiapkan di rentang waktu FIFA Matchday. Jadi kan ada masa FIFA Matchday tapi dimanfaatkan FIFA Matchday ini oleh timnas U22. Ya, Mali menjadi lawan kita. Jadi ada 2 pertandingan teman-teman, ya, tanggal 15 dan tanggal 18 dengan tim yang sama, yaitu Mali. Nah, di antara 30 nama itu, Mauro Silstra, pemain muda kita 19 tahun yang bermain untuk klub di Eredivisie bersama dengan Volendam, dipanggil. Ada di antara 30 nama. Di garis depan, dia bersama dengan Rafael Struijk, yang kita tahu bersama Rafael saat ini sudah bermain di Liga Super bersama dengan Dewa United. Juga ada Jens Raven yang sudah ada di Bali United. Itu ada di nama-nama yang ada di lini depan. Ada Hoki Caraka juga yang ada di sana. Sementara selain Mauro Silstra, Ivar Jenner juga masuk dalam kelompok yang dipanggil oleh PSSI untuk bermain di tanggal 15 dan 18, ya. Kemudian kalau Ivar Jenner kita tahu bersama kan, ya, dia bermain bersama dengan Utrecht, ya. Klubnya juga Miliano Yonatas di sana. Dan satu lagi adalah Dion Marks di Top Os yang akan bermain di divisi kasta kedua, Eerste Divisie. Dan 3 pemain yang dipanggil. Sebenarnya ada tim Hypens, tapi tim Hypens tidak dipanggil justru karena sebelum-sebelumnya juga dia tidak datang. Nah, Dion Marks ini kan ketika lawan India itu bahkan ikut hadir, kecuali Ivar yang tidak bisa datang. Tapi sekarang klubnya bisa mengizinkan karena masuk di sela-sela ada FMD, FIFA Matchday. Jadi klubnya wajib untuk bisa melepaskan Ivar Jenner dan juga termasuk dengan Mauro Silstra. Mauro Silstra sudah menjalani debut dia bersama dengan tim nasional kita. Kita tahu bersama di saat menghadapi Taiwan dan juga kita menghadapi tim yang saya pikir oke, ya, untuk bisa bermain di FIFA Matchday, satu di Surabaya. Ada 2 pertandingan yang kita hadapi dan saya rasa ketika Mauro Silstra itu bisa bergabung dengan tim SEA Games ini, dia menjadi andalan utama, sudah pasti, ya. Coach Indra akan menempatkan dia di lini depan. Nah, masalahnya bagi Coach Indra kan ada banyak pilihan, ada Jens Raven, ada Hoki, ada juga dengan Rafael Struijk. Siapa yang akan dimainkan? Tergantung Coach Indra akan memilih dengan 3-4-3 atau 4-3-3, 4-4-2. Itu urusan bagi Coach Indra yang lebih tahu. Tapi kita berharap bahwa Mauro Silstra ada. Kalau Mauro Silstra ada tentunya lawan akan ketar-ketir juga. Mau Vietnam, mau Malaysia, ya, siapapun itu pasti akan berpikir, ya, untuk menghadapi kita. Kita satu grup dengan Singapura, ada Filipina, ya, ada Myanmar. Ini tim-tim yang oke lah, satu grup, dan kita ada 4 di grup C dan kita menjadi unggulan tentunya. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan melawan Mali, ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus tentunya di sela-sela ada FIFA Matchday ini. Dan baik, saya akan coba melihat dengan pemain-pemainnya ada. Kalau di posisi penjaga gawang, saya pikir ya ada 4 penjaga gawang yang dipanggil, ya. Tapi Muhammad Ardiansyah tampil bagus di Piala AFF juga ikut dipanggil. Ada Cahya Supriyadi dan Dava Fasya itu ada di sana, dan penjaga gawang keempat adalah Ikram Al-Ghifari yang ada di sana. Nah, kalau lihat di lini belakang, saya kira nama-nama yang tidak asing juga, ya. Muhammad Ferrari ada di sana, ada Kakang Rudianto, juga ada Kadek Arel yang ikut, ada Frankie Misa juga bermain, Doni Tripamungkas, ada Al-Kharezi Buffon, ya, Mikel Tata, dan juga ada Brandon Sheneman yang bermain di Piala AFF sebelumnya. Dan Brandon tidak dibawa memang ketika di kualifikasi Piala Asia, tidak, maksudnya dimainkan di sana.
Dan sekarang dia ada ya bersama dengan Coach Is di antara pemain-pemain belakang. Nah, kemudian ada nama-nama lain yang juga ikut di dalam. Ada 3 nama saya pikir yang masih baru, yaitu Raka Cahyana, pemain dari PSIM Yogyakarta. Kemudian ada Rifki Rai Farandi bersama dengan Wigi Pratama ya di Persik Kediri. Jadi mereka yang ikut di dalam rombongan 30 pemain yang dipersiapkan menuju ke SEA Games ya. Dan saya akan bacakan buat teman-teman nama-nama yang dipersiapkan menghadapi Mali nantinya. Selain 4 kiper yang saya sudah bacakan di awal tadi, yaitu Kadek Arel di belakang, ada Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Frankie Misa, ya, Doni Tripamungkas, Alghorezi, Buffon, Dion Marks, Brandon Sinuman, ada Mikel Tata, Raka Cahyana, Robi Darwis. Ya, itu yang kita tahu bersama. Di tengah juga bahwa ada Arkan Fikri, Raihan Hanan, Ivar Jenner, Sanadin Faris, Rifki Rai Farandi, Ananda Raihan, Wigi Pratama, Rivaldo Pakpahan, ya, ini pemainnya juga dipanggil sana bersama dengan Tony Firmansyah. Nah, ini persaingan, mereka akan bersaing. Kalau Ivar Jenner saya pikir akan mendapat tempat. Ivar dan Mauro Silva sudah ada di depan, mereka pasti akan menjadi pemain inti ya jika mereka ikut bergabung ya, melawan Mali. Sementara di depan persaingan juga sangat keras, ketat ya. Ada Hoki Caraka, ada Jens Raven, Rafael Struijk, ada Ricky Pratama, Mauro Silstra ya, dan Rahmat Arjuna. Itu yang ada di lini serang timnas U22 kita yang dipersiapkan menuju ke SEA Games. Kalau tadi saya bilang kan Mauro Silstra sudah ada di tempat, tinggal tergantung apakah dia dikawinkan untuk bermain duet dengan Jens Raven atau dengan Rafael Struijk untuk bermain di lini depan menghadapi Mali. Dan kalau di belakang saya pikir ya mungkin saja Dion Marks akan bermain ya bersama dengan Muhammad Ferrari, bersama Kadek Arel kalau bermain dengan 3 back. Mereka bertiga bisa dimainkan sekalian. Kemudian di sayap ada Doni Tripamungkas. Dari kanan mungkin ada Kakang Rudianto bisa bermain di sana. Sementara di tengah Ivar Jenner bisa saja ditemani oleh Arkan Fikri atau dengan Tony Firmansyah. Ya, tapi kita memang harus punya penggerak motor di sana ya, karena tipikal Tony, Ivar, ya, kemudian Arkan, bahkan dengan Robi Darwis itu pun itu perebut bola yang sangat baik memang. Kalau harus ada pengatur ritme ya. Sanadin Faris saya pikir salah satu alternatif yang bisa dimainkan. Meskipun kita masih punya Ananda Raihan di sana dan Raihan Hanan yang bisa bermain juga lebih ke depan. Ya, kalau dengan permainan seperti ini ya kita akan menunggu tentunya siapa yang akan dimainkan di posisi depan. Tapi saya sudah bilang tadi kan, Mauro Silva akan menjadi pilihan utama untuk bermain di depan. Ya. Ya, begitulah teman-teman info yang ada buat kita untuk penggemar sepak bola tim nasional, terutama untuk U22 ya. Dan kalau Ivar dengan Mauro Silva kan sudah pernah bermain di timnas senior. Nah, itu yang paling penting. Muhammad Ferrari juga sebenarnya sudah pernah bermain di timnas senior ya, bersama dengan Arkan Fikri juga, Hoki Caraka ketika di zaman STY. Jadi mereka akan berkolaborasi menjadi satu untuk bertanding melawan Mali dalam 2 pertandingan. Jika menang melawan Mali ini akan bagus bekal yang akan dibawa menuju ke Bangkok nantinya. Pemusatan latihan sudah dimulai pada bulan November ini di tanggal 6 ya, itu sudah berkumpul mereka bersama-sama dan terus akan berlatih sampai tanggal 18 dalam satu tim, di samping akan mengikuti dengan jadwal pertandingan di sela-sela FIFA Matchday melawan Mali. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.